Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pembelajaran 1. Anak-anak hebat, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti Ibu harapkan anak-anak semuanya akan dapat mengemukakan pendapat pribadi tentang isi cerita. Kemudian, anak-anak juga akan mampu mempresentasikan alasan pendapat pribadi tentang isi cerita secara lisan dan tulisan. Kemudian, anak-anak juga akan mampu membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi berdasarkan sebuah cerita. Kemudian yang terakhir, anak-anak juga akan mampu membuat laporan hasil identifikasi tentang jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi berdasarkan sebuah cerita dalam bentuk diagram pen. Apakah kalian masih ingat tentang kisah Pak Weli? Masih ingat tidak? Nah, anak-anak hebat, agar semakin mengingat cerita Pak Weli, ayo kita simak kembali ceritanya. Let's go! Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di sekolah tempat ia bertugas, muridnya berasal dari berbagai daerah. Salah satu muridnya bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Dan untuk membiayai perlombaan Sudin, Pak Weli memanfaatkan kebun pisang sekolah untuk dilelang. Nah, apa itu lelang? Ada yang sudah tahu? Ya, betul ya. Lelang itu semacam kegiatan menjual barang-barang atau benda-benda, misalkan seperti cerita di sini itu menjual pisang ya, dilelang dengan berbagai harga yang ditawarkan. Nah, kemudian esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada acara lelang pisang. Akhirnya, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT hadir dalam acara lelang pisang tersebut. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Wah, ternyata para warga, termasuk pejabat-pejabat, ketua RT, dinas pendidikan, dan juga warga sekolah lainnya, sangat antusias ya untuk mengikuti acara lelang tersebut, hingga akhirnya pisang tersebut habis dalam sekejap. Kemudian dananya juga cukup banyak terkumpul, bahkan lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Nah, sama seperti kegiatan-kegiatan di sekolah kita. Ibu dan bapak guru semuanya jika ada perlombaan pasti akan selalu mendukung
murid-murid yang menjadi perwakilan dari sekolah kita. Seperti baru-baru ini, teman kalian Dewi Anjani dan Anissa mengikuti lomba olahraga tradisional yang akan dilaksanakan besok hari. Ya, kita doakan ya, semoga perwakilan dari desa kita meraih juara. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya, didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya, Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolahnya. Wah, sangat luar biasa sekali ya Sudin. Akhirnya Sudin membalas kerja keras yang dilakukan oleh Pak Weli beserta murid-murid lain dan juga keterlibatan dari para pembeli pisang seperti kepala desa atau Pak Lurah, ketua dinas pendidikan dan ketua RT dan ketua RW juga itu membuahkan hasil. Akhirnya Sudin dapat menjadi juara pertama ya dalam lomba pidato tersebut. Berikutnya, nah anak-anak hebat, sekarang kalian jawab beberapa pertanyaan ini berdasarkan cerita yang sudah kalian simak. Siapa saja tokoh dalam cerita tadi? Lalu, apa yang diharapkan oleh Pak Weli? Anak-anak, pada cerita Pak Weli menggambarkan bahwa setiap pekerjaan manusia itu memiliki kegiatan atau tugas yang berbeda. Nah, sekarang kita akan memasuki kegiatan kedua. Ayo amati gambar berikut. Nah, anak-anak hebat, menurutmu ini gambar profesi atau pekerjaan apa? Perhatikan. Ini lokasinya di sebuah laut atau pantai. Kemudian ada bapak-bapak di sini sedang sedang memegang jaring. Kemudian perhatikan bapak tersebut menaiki apa? Ya, tepat sekali ya. Menaiki sampan. Kemudian menurutmu jadi ini gambar profesi apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar profesi nelayan. Oke anak-anak hebat, berikutnya silahkan kalian coba jawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Pertama, apa itu nelayan? Ya, tepat sekali ya. Nelayan itu adalah sebuah pekerjaan atau profesi yang kesehariannya bertugas menangkap atau mencari ikan. Di mana mencari ikannya? Ya, betul ya, di laut atau di pantai. Pintar. Kemudian, bagaimana cara nelayan bekerja? Oh, belum tahu ya. Nah, ini ya, misalkan cara ibu apa pekerjaan ibu namanya? Ya, guru ya, betul. Misalkan pekerjaan seorang guru. Nah, perlu kalian ketahui pekerjaan seorang guru itu bukan hanya mengajar, tapi sebelum mengajar itu seorang guru harus menyiapkan materi yang akan diberikan kepada murid, kemudian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian juga mengisi daftar nilai, membimbing murid yang akan perlombaan, segala macam ya. Itu adalah cara guru bekerja. Nah, kalau ini bagaimana cara nelayan bekerja? Nah, untuk mengetahuinya tetap simak ya video berikutnya. Nah, untuk mengetahuinya, ayo simak cerita Niko tentang pekerjaan ayahnya, yaitu seorang nelayan. Ayo kita simak. Perhatikan cerita Niko tentang ayahnya. Ayahku
bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ia pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat ayahku berlayar, ia harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayahku tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayahku tidak bermesin, jadi ayah tidak perlu menggunakan bahan bakar. Wah, jadi kalau nelayan tradisional itu mencari ikan menggunakan sampan, betul sekali. Kemudian, seorang nelayan tradisional juga tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan tenaga mesin karena tadi mereka menggunakan sampan seperti yang dilakukan oleh ayah Niko. Berikutnya, berbeda dengan nelayan modern, kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terkena guncangan ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal yang tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar, bahkan ada yang boros sehingga dapat mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka juga berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Wah, ternyata nelayan modern ini sudah menggunakan alat-alat canggih seperti kapal yang dengan bantuan mesin, kemudian menggunakan radar, kemudian mereka juga menggunakan bom dalam menangkap ikan. Dan ini yang sangat merugikan ekosistem bawah laut khususnya, karena ketika seorang nelayan itu mencari ikan atau menangkap ikan dengan menggunakan bom, bukan hanya ikan yang akan dapat mereka tangkap, tapi mereka juga dapat menghancurkan ekosistem bawah laut. Seperti terumbu karang akan dapat hancur karena ledakan bom tersebut. Dan kemudian dikatakan juga dalam cerita ini, mereka tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar, bahkan ada yang boros sehingga dapat mencemari lingkungan perairan. Berikutnya, anak-anak hebat, setelah menyimak cerita ayah Niko, ayo jawab pertanyaan berikut. Apa pekerjaan ayah Niko? Ya, tepat sekali ya. Tadi pekerjaan ayah Niko itu adalah seorang nelayan tradisional. Nah, sekarang waktunya kamu berlatih. Tulislah persamaan dan perbedaan jenis pekerjaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, anak-anak hebat, sajikan jawabanmu dalam diagram pen berikut. Sebetulnya Ibu sudah melampirkan petunjuk penggunaan diagram pen ini pada LKPD, namun untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan cara mengisinya. Pertama, di sini kan ada 2 lingkaran yang menyatu. Nah, untuk lingkaran yang sebelah kiri yang berwarna pink ini adalah tempat untuk perbedaan nelayan tradisional. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini yang berwarna biru, tempat untuk perbedaan nelayan modern. Sedangkan yang bagian tengah-tengah ini untuk tempat persamaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Seperti itu nanti untuk lebih jelasnya silakan kalian dibaca LKPD-nya, dipahami lagi. Oke, selamat mengerjakan. Nah, anak-anak hebat, kita telah sampai pada penghujung pembelajaran. Untuk itu, marilah kita menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak hebat, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, setiap jenis pekerjaan memiliki kegiatan dan cara yang berbeda-beda dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Seperti nelayan tradisional dan nelayan modern. Mereka memiliki cara yang berbeda dalam menangkap ikan. Jika nelayan tradisional mencari ikan dengan menggunakan sampan dan jaring sederhana, berbeda lagi dengan nelayan modern.
Nelayan modern mencari ikan dengan menggunakan kapal besar bermesin dan peralatan modern serta bom ikan yang merugikan habitat ikan. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.